Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hukum Roh yang Memerdekakan. Saudara, terbebas dari perbudakan dosa bagi orang percaya adalah suatu hal yang sangat mungkin. Dengan kata lain, sangatlah bisa bagi orang yang di dalam Kristus untuk tidak berbuat dosa lagi. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 dikatakan seperti ini. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Orang yang mengenal Kristus dengan benar, demikian tersirat dari ayat ini, dikatakan tidak akan berbuat dosa lagi. Kenapa bisa begitu? Jawabnya, karena orang yang percaya kepada Kristus sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus Allah. Roma 8 ayat 2 mengatakan demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kata roh yang ditulis dengan huruf besar dalam ayat ini adalah Roh Kudus. Jadi, Roh Kuduslah yang memberikan kesanggupan kita untuk tidak menjadi budak dosa, tidak lagi diperhamba oleh dosa. Seperti kita tahu, sejak kejatuhannya di dalam dosa, manusia terus-menerus hidup diperhamba oleh dosa. Semua orang berdosa tanpa kecuali hidup dalam kekuasaan hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut adalah kuasa dosa yang mengikat, sehingga memperbudak orang dan membawa mereka kepada keadaan yang menyedihkan dan berakhir tragis. Hukum dosa dan hukum maut yang membelenggu orang berdosa merupakan realitas yang tidak mampu diselesaikan oleh kekuatan manusia. Karena sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Demikian dituliskan dalam Yohanes 8 ayat 34. Dan hamba tidak memiliki pilihan lain kecuali tunduk dan taat kepada tuannya. Dosa telah menjadi tuan yang bengis terhadap hambanya, serta menekan dan mengikatnya dengan hukum dosa dan hukum maut. Alangkah tragisnya nasib semua orang berdosa jika tidak menerima anugerah yang sanggup memerdekakannya dari hukum dosa dan hukum maut itu. Manusia berdosa membutuhkan pribadi yang sanggup memerdekakannya, sehingga tidak lagi menjadi tawanan hukum dosa. Kebenaran firman Tuhan di atas menjadi jawaban atas keadaan buruk yang dialami manusia berdosa. Tuhan mengaruniakan kemerdekaan oleh Roh dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum maut dan hukum dosa. Roh yang memberi hidup, dalam terjemahan yang lain dituliskan demikian. Hukum roh yang memberi hidup. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus memasuki hati kita dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Sekarang kita memiliki hukum yang baru, yaitu hukum roh. Kita tidak lagi di bawah hukum dosa dan hukum maut. Kita tidak harus tunduk lagi kepada hukum dosa dan hukum maut. Hukum roh itu memberi kita kekuatan baru, yaitu suatu kuasa yang memungkinkan kita, orang percaya, mampu mengatasi dosa
mampu untuk tidak hidup dalam dosa. Hukum roh itu akan bekerja secara leluasa pada saat kita menyerahkan diri untuk mentaati Roh Kudus. Ini sangat penting untuk dimengerti, namun jarang disadari. Sebab itu saya ulang sekali lagi ya saudara, perhatikan. Hukum roh itu akan bekerja, perhatikan, akan bekerja secara leluasa pada saat kita menyerahkan diri untuk mentaati Roh Kudus. Sebaliknya, kalau kita tidak menyerahkan diri, kita tidak taat pada pimpinan Roh Kudus, maka hukum roh itu tidak akan bekerja secara leluasa. Kita akan masih hidup di dalam hukum maut atau hukum dosa. Maka sekarang setiap orang percaya, oleh karena adanya hukum roh, tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Dosa dan maut tidak berkuasa lagi dalam hidup orang percaya. Jadi, jika ada orang percaya yang masih suka berbuat dosa, artinya itu datang dari keinginannya sendiri. Karena setiap orang percaya telah diberi kuasa untuk menolak dosa. Orang percaya hidup di dalam kekuasaan hukum roh yang memungkinkan untuk mengatasi dosa. Itulah sebabnya kita harus berusaha mempertajam telinga rohani kita, sehingga hati kita peka terhadap suaranya, suara Tuhan. Ya, ini tidak mudah karena kita mesti membangun hubungan yang ideal, hubungan yang patut dengan Tuhan. Tidak hanya setiap hari saudara, tetapi setiap jam, setiap menit, dan setiap detik. Itu berarti setiap saat menjadi waktu yang sangat berharga dan tidak boleh kita sia-siakan. Setia dalam ibadah, setia dalam doa, dan saat teduh. Setia dalam membangun percaya terhadap firman-Nya. Itu semua merupakan sarananya, saudara. Sarana bagi kita untuk berlatih yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kehidupan bersama Tuhan setiap saat. Kita bisa mendengar suaranya, mengerti akan kehendaknya, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya, memuliakan Dia, dan tidak lagi diperhamba oleh hukum dosa. Percayalah saudara, hukum roh yang telah memerdekakan kita dalam Kristus Yesus tentu akan membawa kita di jalan kemenangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.